Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 beranggota saya Adir Mansah dan teman saya Muhammad Fajarudin Akbar. Di sini kami akan menjelaskan tentang peradaban Islam dinasti-dinasti lain di dunia Islam. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama, dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah didirikan oleh salah seorang penganut Syiah bernama Idris bin Abdullah pada 789 Masehi. Ia pernah ikut ambil bagian dalam perlawanan keturunan Ali di Hijaz terhadap orang-orang dinasti Abbasiyah pada 786 Masehi. Terbentuknya dinasti Idrisiyah sangat didukung oleh para tokoh barbar Janata di Maroko Utara yang sangat terkesan dengan keturunan Ali bin Abi Thalib. Idris kemudian memilih kota Fes sebagai pusat pemerintahan dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah muncul menjadi pemerintah yang kuat. Selain karena didukung oleh orang-orang barbar Janata, letak geografis yang sangat jauh dengan pusat pemerintahan Abbasiyah di Baghdad membuat dinasti Idrisiyah sulit untuk ditaklukkan. Terbunuhnya Idris bin Abdul tidak membuat kekuatan pemerintahan Idrisiyah menurun. Dinasti Idrisiyah pun akhirnya harus jatuh setelah pemecahan kembali terjadi yang membuat wilayah-wilayah dinasti Idrisiyah terbagi ke dalam kekuasaan yang cukup banyak. Perpecahan itu juga membuat kekuatan Idrisiyah menjadi lemah sehingga ketika datang serangan dari dinasti Fatimiyah, mereka tidak dapat bertahan. Selanjutnya dinasti Aklabiyah adalah sebuah dinasti Arab penguasa Ifriqiyah saat itu mencakup Tunisia, Aljazair Timur, dan Tripolitania. Dan Sisilia yang berkuasa antara 800 sampai 909 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Ibrahim bin Al-Aghlab, seorang panglima militer setempat yang mengakui kekuatan dinasti Abbasiyah dan pada tahun 800 mengambil kekuatan atas wilayah Ifriqiyah di Tunisia. Menjelang akhir abad ke-9, kekuatan Akbalabiyah mulai mengalami kemunduran. Pemberontakan terjadi di Ifriqiyah yang dilancarkan oleh suku Barbar Ketama yang mendukung penyebaran ajaran Syiah oleh Abu Abdullah, seorang utusan Al-Mahdi Ubaidiyah yang sangat perintis dinasti Fatimiyah. Upaya Aklabiyah untuk mengatasi pemberontakan tersebut maupun pemerintahan bantuan dari Abbasiyah tidak berhasil. Dan penguasa terakhir Zainuddin ketiga terusir ke Mesir pada tahun 909. Kekuasaan Aklabiyah selanjutnya digantikan oleh dinasti Fatimiyah. Selanjutnya dinasti Samaniyah. Berdirinya dinasti Samaniyah mulai dari pengangkutan 4 orang cucu Saman oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk menempati jabatan gubernur di wilayah Samarkand, Pergan, Sas, dan Harad. Berdirinya dinasti Samaniyah juga didorong oleh kecenderungan bangsa Iran ketika itu yang ingin terlepas dari kekuasaan Baghdad. Sehingga dinasti Samaniyah menjadi referensi dari hasrat masyarakat Iran yang ingin merdeka. Walau telah mencapai puncak kekuasaannya, dinasti Samaniyah tetap mempertahankan semangat mengutamakan memajukan bangsa Iran.
Oleh karenanya ketika banyak imigrasi Turki yang banyak tinggal di wilayah kekuasaan Samaniyah, mereka diberikan kebijakan yang cukup berat hingga dibandingkan dengan bangsa Iran. Seperti ketika menjabat di pemerintahan bangsa Turki akan langsung dicopot dari jabatannya. Hal ini tersebut membuat bangsa Turki geram. Akhirnya dinasti Samaniyah mengalami kehancuran setelah penyerangan yang dilakukan oleh bangsa Turki. Selanjutnya, Sapariyah. Dinasti Safawiyah adalah salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Dinasti ini merupakan salah satu negeri Persia terbesar menjebak menaklukkan Muslim di Persia. Negeri ini juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Muslim. Safawiyah berkuasa di tahun 1901 hingga 1722, mengalami restorasi singkat dari tahun 1729 hingga 1736. Pada puncak kejayaan wilayah Safawiyah meliputi Iran, Aljazair, Armenia, Turkmenistan, dan Turki. Safawiyah merupakan salah satu negeri Maisu Islam selain Utsmaniyah dan Mughal. Kejayaan Safawiyah mulai surut pada abad ke-17. Raja-raja Safawiyah semakin lemah, semakin tidak efisien, dan hidup berpoya-poya. Pada tahun 736, Jenderal Nader Shah mengambil alih kekuasaan sekaligus mengakhiri pemerintahan Safawiyah di Iran dan mendirikan dinasti Abgariyah. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum, saya akan melanjutkan presentasi Adi Irmansyah. Dinasti Tuluniyah. Dinasti Tuluniyah adalah dinasti kecil pertama di Mesir yang mendapatkan hak otonom dari pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Tuluniyah didirikan oleh Ahmad bin Tulun, seorang budak dari Asia Tengah yang dikirim oleh Panglima Tahir bin al-Husain ke Baghdad sebagai persembahan untuk Khalifah al-Ma'mun. Di Baghdad, Ahmad bin Tulun diangkat menjadi kepala pegawai istana. Ahmad bin Tulun dikenal sebagai sosok yang gagah berani di medan perang, tetapi tetap dermawan, serta seorang hafiz, ahli sastra dan ahli syariat. Setelah Al-Marwaihi wafat, terlihat ada tanda-tanda kemunduran dari dinasti Tuluniyah hingga pada masa pemerintahan terakhir di bawah pimpinan Saiban bin Ahmad bin Tulun muncul banyak sekte keagamaan yang berpusat di Gunung Syria. Kemunculan sekte keagamaan yang dapat berujung pada pemberontakan itu tidak dapat dikendalikan oleh Saiban. Ditambah datangnya serangan dari pasukan dinasti Abbasiyah untuk menaklukkan dinasti Tuluniyah. Karena kekuatannya telah melemah, akhirnya dinasti Tuluniyah berhasil ditaklukkan. Dinasti Hamdaniyah. Dinasti Hamdaniyah didirikan oleh Hamdan bin Hamdun, seorang amir dari suku Taklib. Hamdan bin Hamdun memiliki dua orang putra yang berkuasa pada masa pemerintah dinasti Abbasiyah, yakni Al-Husain yang merupakan panglima perang di kemiliteran Abbasiyah, dan Abu al-Haija Abdullah yang diangkat menjadi gubernur Mosul oleh Khalifah al-Muqtafi pada 905 Masehi. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan dinasti Hamdaniyah turun dari kekuasaannya, seperti hilangnya kepercayaan dan simpati masyarakat ketika pemerintahan Hamdaniyah tidak bersikap adil terhadap kepentingan masyarakat di seluruh wilayah kekuasaannya. Hal itu menyebabkan wibawa dinasti Hamdaniyah jatuh. Faktor lainnya adalah kembali bangkitnya kekuasaan Bizantium yang ketika itu kembali melakukan ekspansi perluasan wilayah kekuasaannya. Beberapa wilayah Hamdaniyah menjadi sasaran ekspansi tersebut sehingga membuat Hims terlepas dari kekuasaannya. Faktor terakhir adalah penyerangan yang dilakukan kaum Fatimiyah
menyebabkan pemimpin Hamdaniyah ketika itu Said ad-Daulah wafat. Hal itu membuat kekuasaan dinasti Hamdaniyah perlahan runtuh dan hancur. Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah menjadi satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam karena dinasti yang berlokasi di Tunisia ini didirikan oleh Said ibn Husain. Kekhalifahan Fatimiyah diawali dan dari Ismailiyah, gerakan sekte gulungan Syiah. Wilayah kekuasaannya meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Pada dasarnya dinasti Fatimiyah didirikan sebagai tandingan Bani Abbasiyah, penguasa dunia muslim yang berpusat di Baghdad. Berdirinya Fatimiyah juga disebabkan oleh konstelasi politik terjadi dalam dinasti Abbasiyah. Ketika masa pemerintahan Al-Aziz berakhir, dinasti Fatimiyah langsung mengalami kemunduran pesat. Kala itu Al-Aziz meninggal dunia digantikan oleh putranya Abu Ali Mahzur Al-Hakim yang masih berusia 11 tahun. Setelah dewasa, Al-Hakim melakukan hal yang kejam. Ia membunuh wazir, menghancurkan gereja, merusak kuburan suci umat Kristen, dan menerapkan aturan kontroversial untuk masyarakat non-muslim. Di samping itu, runtuhnya dinasti Fatimiyah yang dipicu oleh faktor eksternal di mana bangsa Normandia, Banu Saljuk, Banu Hilal, Banu Sulaim mulai menguasai wilayah Fatimiyah secara perlahan. Demikian presentasi kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.